Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, dalam kitab Mausu' al-Akhirah karya Syekh Mahir Ahmad As-Sufi diterangkan, tanda-tanda kiamat wusta merupakan kelanjutan dari tanda-tanda kiamat sugro. Tanda-tanda kiamat sugro ialah yang telah terjadi pada zaman Rasulullah, para sahabat, dan pada abad generasi Islam pertama. Tanda-tanda kiamat wusta dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tanda-tanda yang telah terjadi. Yang kedua, tanda-tanda yang sedang terjadi. Yang ketiga, tanda-tanda yang akan terjadi. Tanda-tanda dari kiamat wusta yang sudah terjadi, namun sebagiannya bisa terulang kembali adalah: yang pertama, datangnya berbagai fitnah. Fitnah-fitnah menjelang terjadinya kiamat sangat banyak. Di antaranya ada yang kecil dan ada yang besar, yang tidak mampu dipikul oleh hati, fisik, maupun akal kita dikarenakan kelemahan manusia. Sesungguhnya, fitnah-fitnah tersebut ratusan jumlahnya. Hampir-hampir seorang mukmin itu tidak akan selesai menghadapi satu fitnah, di mana ia mengira fitnah tersebut akan membinasakannya dikarenakan kedahsyatannya, hingga fitnah itu berlalu dan datanglah fitnah yang lainnya. Secara umum, manusia itu diuji pada urusan dunianya, sedang seorang mukmin itu diuji dengan agama dan dunianya, agar Allah membersihkan hatinya dan menguji jiwanya. Masuk surga bukanlah persoalan mudah, namun terlebih dahulu Allah harus menguji hati, jiwa, sekaligus keimanan manusia. Sebagaimana firman Allah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 142. Karena itu, terjadilah banyak fitnah menjelang terjadinya kiamat, yaitu antara diutusnya Rasulullah sampai dengan terjadinya kiamat, di mana sebagian fitnah itu telah sampai pada tingkat kedahsyatan dan kegelapan yang amat sangat, hingga dapat menjadikan seseorang yang di pagi harinya mukmin, namun di sore hari telah menjadi kafir. Rasulullah memerintahkan agar kita memecahkan pedang-pedang kita, mematahkan busur-busur kita, dan menumpulkan pedang-pedang kita dengan cara memukulkannya pada sebuah batu agar membuatnya rusak. Hal ini agar kita tidak membunuh seorang pun. Abu Hurairah meriwayatkan, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, menjelang kiamat akan muncul fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang pekat. Kala itu, seseorang menjadi mukmin pada pagi hari, akan tetapi berbalik menjadi kafir pada sore harinya, dan menjadi mukmin di sore hari, akan tetapi berbalik menjadi kafir pada pagi harinya. Ia menjual agamanya dengan secuil harta benda duniawi. Hadis riwayat Tirmizi. Fitnah-fitnah ini akan menjadi sangat berat bagi seorang muslim, sampai-sampai ia mengangankan kematian
agar segera terbebas dari ujian besar yang menimpanya. Rasulullah telah memberikan rambu-rambu bahwa permulaan fitnah-fitnah tersebut berasal dari arah timur. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab berkata, "Aku telah mendengar ayahku, Abdullah bin Umar berkata, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, sungguh, fitnah itu berasal dari sini." Beliau mengisyaratkan tangannya ke arah timur. Dari arah tanduk setan muncul. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, fitnah pertama telah muncul dari arah timur. Hal itulah yang merupakan penyebab berpecah belahnya kaum muslimin. Dari arah tersebut, yakni Irak, telah muncul kelompok Khawarij, Rafidhah, Batiniyah, Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Jabariyah, dan selain dari mereka. Sebenarnya, penyebab terjadinya seluruh fitnah ini ialah tersebar luasnya kebodohan, sedikitnya ilmu, ditinggalkannya Islam, ambisi manusia untuk memperoleh dunia dengan berbagai keindahan dan syahwatnya, dosa dan kemaksiatan yang dilakukan, serta kemuliaan Allah yang dinodai. Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan, keduanya berkata, Rasulullah bersabda, sungguh menjelang kiamat ada masa-masa di mana kebodohan diturunkan dan ilmu diangkat, serta banyak terjadi al-haraj. Al-haraj ialah pembunuhan. Yang kedua, meluasnya perdagangan. Salam hanya kepada yang dikenal dan putusnya silaturahmi. Rasulullah bersabda, sungguh, menjelang terjadinya kiamat, salam hanya akan diucapkan kepada orang yang dikenal. Perdagangan akan semakin meluas sampai-sampai seorang istri membantu suaminya dalam berdagang. Silaturahmi terputus, banyak persaksian palsu, penyembunyian kesaksian yang benar, dan munculnya pena. Sebagian dari makna-makna kalimat dalam hadis tersebut ialah taslimul khosoh, artinya seorang muslim tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dikenalnya. Padahal Islam telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam kepada yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Fusuwat tijaroh artinya bertambah banyaknya perdagangan hingga melalaikan manusia dari menaati Allah, sehingga jadilah cita-cita seseorang ialah mengumpulkan harta dari perdagangan tersebut. Al-fakhsya wa tafakhsya artinya melakukan dosa-dosa, kemaksiatan, dan dosa-dosa besar tanpa sadar. Asyuhu artinya puncak kebakhilan. Maksudnya di sini ialah manusia tidak mau membayar zakat, serta kewajiban yang dibebankan atas mereka dalam upaya membangun negara dan masyarakat. Manusia yang beriman sudah tidak peduli lagi tentang harta yang mereka dapatkan, apakah dari hal yang diharamkan atau tidak. Sebagaimana Rasulullah bersabda, benar-benar akan datang kepada manusia suatu zaman di mana kala itu seorang mukmin tidak peduli lagi dengan harta yang diperolehnya, apakah dari yang halal ataukah yang haram. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ketiga, budak wanita melahirkan tuannya. Pada masa dinasti Umayyah serta Abbasiyah, dan selain dari dua masa tersebut, banyak budak wanita yang didapat dari berbagai peperangan. Sampai-sampai ada yang mengatakan, pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, rumah yang paling fakir di Baghdad memiliki 3 budak wanita.
para pemilik budak wanita tersebut dapat bersenang-senang dengan mereka tanpa pernikahan sampai mereka melahirkan anak. Lalu, anak tersebut menjadi anak tuanya, sedangkan hamba sahaya tersebut tetap menjadi hamba sahaya. Anak ini tumbuh besar dan menjadi seorang tuan, sedang ibunya tetap menjadi hamba sahaya, seorang ummu walad atau ibu dari anak yang tidak boleh dijual. Jika tuannya mati, maka sang anak bisa membebaskannya. Ibnu Abbas meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah bersabda, jika engkau telah melihat seorang budak wanita melahirkan tuannya, maka hal itu termasuk dari petunjuk-petunjuk dan tanda-tanda kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang keempat, konspirasi bangsa-bangsa terhadap umat Islam. Dari Sauban, ia berkata, Rasulullah bersabda, hampir saja bangsa-bangsa memangsa kalian, sebagaimana orang-orang lapar menghadapi meja penuh hidangan. Seseorang bertanya, apakah saat itu jumlah kami sedikit? Beliau menjawab, bahkan saat itu jumlah kalian banyak. Akan tetapi, kalian seperti buih di lautan. Allah sungguh akan mencabut rasa takut kepada kalian dari dada musuh kalian. Dan Allah sungguh akan mencampakkan penyakit wahan ke dalam hati kalian. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu wahan? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Ketika kekhalifahan Abbasiyah melemah dan para khalifah terakhirnya mulai cenderung pada dunia berikut kesenangannya, cinta syahwat, wanita-wanita penghibur, musik dan minum khamr, maka Allah pun menjadikan beberapa kaum semisal Tatar, Mongol, dan Turki berkuasa atas mereka. Sebelum mereka masuk ke dalam Islam dan terpatrinya keimanan dalam jiwa-jiwa mereka. Lalu mereka pun membuat kerusakan besar pada tubuh umat Islam. Ketika tentara Tatar sampai di ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, mereka mendapati sang khalifah lebih dekat kepada senda gurau. Mereka juga mengetahui bahwa kekhalifahan telah mulai melemah. Khalifahnya, para menterinya, dan panglima perangnya. Mereka menang bukan karena mereka kuat, akan tetapi lebih karena kehinaan Khalifah Al-Mu'tasim Billah beserta segenap pejabatnya. Maka jatuhlah Baghdad dalam genggaman mereka. Di kota Baghdad saja jumlah korbannya mencapai 1 juta muslim. Di antara hal lain yang menggambarkan secara nyata mengenai konspirasi berbagai bangsa terhadap umat Islam ialah bersatu padunya negara-negara Eropa seperti Perancis, Inggris, Jerman, Bulgaria, dan masih banyak lagi selain mereka. Selama kurun waktu 200 tahun dalam suatu peperangan yang disebut dengan Perang Salib. Hari ini, untuk kesekian kalinya, dunia barat kembali bersatu untuk melawan Islam. Mereka bekerja sama dengan kaum Yahudi yang menguasai wilayah Palestina dan tanah-tanah suci, serta meletakkan bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak di jantung dunia Arab dan dunia Islam. Namun demikian, apapun yang dilakukan musuh-musuh umat Islam, sebagaimana apa yang telah disampaikan Rasulullah, sekali-kali mereka tidak akan mampu menghancurkan jamaah dan agama Islam, meski seluruh bangsa di penjuru bumi ini bersatu padu melawan kaum muslimin. Rasulullah bersabda, sungguh aku meminta kepada Robku agar umatku tak dibinasakan oleh bencana kekeringan dan agar umatku
tidak dikuasai oleh musuh yang menghancurkan jamaah mereka kecuali oleh diri mereka sendiri. Sesungguhnya Robku telah berfirman, "Wahai Muhammad, sungguh jika aku telah membuat keputusan, maka tak dapat ditolak. Dan sungguh aku telah memutuskan untuk umatmu bahwa aku tidak membinasakan mereka dengan bencana kekeringan, dan bahwa mereka tidak dikuasai oleh musuh yang ingin menghancurkan mereka kecuali oleh mereka sendiri. Meski musuh-musuh dari seluruh penjuru dunia semuanya berkumpul untuk menghancurkan umat, sehingga mereka saling menghancurkan dan saling melawan." Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab.